Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami ini. Di kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang bagaimana cara melihat perankingan, ya, perankingan setelah kita melewati proses validasi. Nah, kalau di awal kita sudah melakukan pendaftaran, lalu data kita ini akan dilihat oleh tim PPDB 2022 ya untuk melihat apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau sudah memenuhi syarat, tentu nanti keterangannya validasinya sukses. Nah, bagi yang belum menyimak tentang status validasi peserta, silahkan disimak video saya yang sebelumnya. Dan insya Allah linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi nanti ya. Jadi ada di kolom deskripsi dari video ini. Silahkan dilihat untuk status validasi. Nah, untuk yang sudah valid, maka namanya akan bisa muncul di perankingan. Oke, langsung saja kita ke link PPDB-nya, ya, ppdb.dikbud.kalbarprop.go.id. Oke, kita jelajahi. Nah, untuk pengumuman untuk perankingan sekarang masih sementara ya. Masih tahap proses pemenuhan kuota. Oke, kita pilih yang garis 3. Lalu kita pilih yang bagian informasi. Kita pilih yang kolom pemenuhan kuota nih. Pada menu pemenuhan kuota. Di sini ada statistik, jadwal. Ini kalau yang mau yang lupa dengan jadwal bisa lihat ini ya. Dari tanggal kapan sampai tanggal kapan itu harus pendaftaran dan seterusnya ya, validasi, terus ada nanti pengumuman finalnya kapan, itu bisa lihat di jadwal ini. Ini dokumen di sini ada juknis ya. Ini ada juknis, ada surat pernyataan PPDB. Ini kalau keterima nanti surat ini harus dicetak dan dibawa saat daftar ulang. Nah, ini berbagai macam tutorial dari yang dari aplikasi PPDB ini. Oke, kita langsung saja ke pemenuhan kuota untuk melihat perankingan tadi. Nah, kita bisa mencari di sini, ada cari data siswa. Kita bisa mencari data kita ya. Jadi tinggal ketikkan nama, email, NIK atau NISN, bisa salah satunya ya. Bisa salah satunya yang kita ketikkan di situ. Nanti tinggal kita klik tampilkan hasil pendaftaran. Nah, nanti akan muncul di situ nama kita, statusnya bagaimana, misalnya keterima di sekolahan ini misalnya. Untuk sementara perankingannya di sekolahan ini gitu. Nah, yang akan muncul nanti hanya nama kita saja. Nah, tapi kalau kita ingin filter berdasarkan nama sekolah, kita ingin melihat di sekolah A misalnya, siapa saja sih yang lolos, yang masuk ke perankingan sekolah A, yang sekolah B misalnya. Nah, ini kita bisa cari di kolom ini ya. Saya akan gunakan kolom yang ini. Kalau yang ini bisa kalian gunakan bagi yang ingin mencari nanti dirinya saja, misalnya ada di mana. Nah, ini bisa cari lewat sini. Tapi saya akan menggunakan lewat sekolah ya. Nah, pilih kota atau kabupaten. Misalnya di kabupaten mana? Oke, misalnya berada di Kabupaten Sintang. Kita tinggal pilih Kabupaten Sintang. Lalu sekolahnya. Di sekolah mana? Ya. Oh, misalnya saya kemarin mendaftar. Pilihan pertama saya ada di SMAN 1 Sintang. Nah, sekarang kita lihat di SMAN 1 Sintang. Nah, kalau sudah kita klik tampilkan sekolah. Nah, ini daftar penerimaan sementara ya, sekolah SMAN 1 Sintang. Untuk jalur disabilitas ini masih kosong. Jalur afirmasi ini masih kosong. Kosong bukan berarti tidak ada pendaftar ya. Ini boleh jadi sudah ada pendaftarnya tapi status mereka masih belum divalidasi atau statusnya masih tidak valid. Nah, kalau masih belum divalidasi atau tidak valid, namanya tidak akan muncul di sini ya. Nah, ini jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, lalu lewat jalur prestasi akademik dan non-akademik, ini juga masih kosong. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, bukan berarti tidak ada pendaftar, melainkan statusnya belum valid, belum divalidasi, atau statusnya belum valid ya, tidak valid.
Nah, ini untuk jalur prestasi rata-rata nilai pengetahuan rapot. Kalau nilai pengetahuan rapot, nah ini bisa dilihat di sini. Ada nomor pendaftarannya, ada nama siswanya, lalu ada keterangan nilainya. Ingat, nilai ini diambil dari 5 mata pelajaran. Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS. Itu diambil dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Dirata-ratakan maka nilainya ini. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, ini sangat terbuka sekali ya pengumuman perankingan ini. Jadi ini sebagai tanda atau bukti bahwa PPDB Kalbar ini dilakukan secara transparan. Artinya siapapun bisa mengakses ini, pengumuman ini yang walaupun sifatnya sementara. Nah, kalau kita manual dulu mungkin kita hanya bisa melihat pengumuman nanti pas di hari pengumumannya. Ini saat sekarang saja kita sudah bisa melihat. Yang penting statusnya sudah valid. Maka bagi yang statusnya belum valid, misalnya masih ada hal syarat-syarat yang belum memenuhi, segera diperbaiki ya. Segera diperbaiki. Biar nanti namanya sudah masuk di perankingan. Nah, ini ada sampai berapa orang ya? Ini untuk yang rapot. Ini sudah banyak ya, lebih dari ada 62 orang. Nah, ini perlu juga kalian ketahui. Misalnya jalur prestasi rapot untuk SMA 1 misalnya kan prestasi rapor itu 25%. Misalnya 25% itu ada sekitar 60 orang misalnya. Nah, ternyata yang mendaftar di SMA 1 ada 70 orang. Maka kalau sudah perankingannya akan diurutkan dari paling atas sampai yang urutan ke-60. Lebih dari 60, maka dia tidak akan masuk ke dalam perankingan. Nah, boleh jadi kalau sekiranya kalian namanya tidak ada di sini, nah boleh jadi kalian cek di sekolah pilihan kedua kalian atau sekolah pilihan ketiga kalian. Nanti akan saya contohkan tentang sekolah pilihan kedua dan sekolah pilihan ketiga. Nah, ini untuk jalur zonasi ya. Ini nomor pendaftaran, ini nama peserta, dan ini jarak. Nah, ini PPDB ini sangat terbuka sekali. Kalian bisa melihat. Terkadang kan ada siswa itu peserta itu sesama peserta kan dia kenal. Oh, ini kawan saya dulu waktu sama-sama di SMP. Ya, nah kalian bisa ngelihat nih jaraknya. Oh iya, jarak dia dengan sekolahan SMA 1 memang dekat gitu. Maka jaraknya memang sekian gitu. Tapi kalau misalnya ada kalian kenal dengan kawan kalian yang rumahnya jauh dari SMA 1 tapi jaraknya kok cuma 0, nah, ini kan kalau 0,25 km ini bukan berarti sekitar 250 meter ya. Jaraknya itu dari rumah ke ini. Benar atau tidak? Nah, kalian bisa mengamati di sini. Nah, ketika misalnya didapati misalnya jarak ini si A misalnya. Kok jaraknya hanya sekian gitu padahal rumahnya jauh dari SMA 1 gitu. Nah, kalian bisa melaporkannya ke sekolah ya. Kalian bisa melaporkan ke sekolah atau bertanya ke sekolah ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini bukti bahwa PPDB ini dilakukan secara transparan, artinya masyarakat umum juga bisa mengawasi jalannya PPDB ini. Sehingga kalau misalnya ada hal-hal yang memang dirasa janggal ya, tidak pada semestinya, nah kalian bisa ke sekolahan sampaikan itu gitu ya. Nanti dari sekolahan kalau memang ada laporan dari masyarakat, nanti akan ditindaklanjuti ya. Jika memang laporan itu terbukti, boleh jadi peserta tersebut misalnya ada yang kedapatan memalsukan jarak ya, atau memalsukan identitasnya gitu sehingga jaraknya jadi jauh lebih dekat. Nah, kalau ternyata itu terbukti, sekolah punya wewenang untuk mengeliminasi atau menggugurkan peserta tersebut gitu. Nah, kalian jangan khawatir gitu ya. Kalau benar, kalau terbukti. Tapi kalau tidak terbukti, ya tidak juga bisa. Nah, kan. Jadi tidak hanya sebatas laporan kosong saja gitu ya. Nah, silakan disampaikan. Nah, ini untuk jalur zonasi. Ini tinggal kalian lihat saja di sini ya. Apakah nama kalian ada di situ? Kalian kan juga bisa melihat di akun kalian masing-masing. Di akun kalian statusnya sudah valid. Nah, begitu cari di sini namanya tidak ada. Kalau tidak ada, barangkali kalian tidak masuk di perankingan SMA 1, boleh jadi di perankingan pilihan kedua. Pilihan keduanya apa? Misalnya pilihan keduanya adalah
SMA 3. Nah, ini tinggal ganti saja sekolahannya. Ganti atau SMA 2 misalnya, pilihan keduanya SMA 2. Ini kita tinggal ganti SMA 2, lalu kita klik tampilkan sekolah. Nah, maka nih daftar penerimaan sementara sekolah SMA N 2 Sintang. Nah, ini bisa dilihat di sini. Dicari misalnya, oh saya jalurnya jalur rapot. Nah, ini tinggal cari saja, lihat di sini ya. Namanya ada tidak di sini. Nah, tinggal dicek saja. Yang jalur ini jalur zonasi. Nah, ini tinggal dicek saja. Oh, misalnya di sini juga tidak ada. Nah, pilihan ketiganya apa? Oh, pilihan ketiganya ada di SMA 3 misalnya. Nah, cari ya. Pilihan ketiganya di SMA 3. Kan saat kita mendaftarkan ada menu pilihan 1, pilihan 2, pilihan ketiga. Kecuali jalur pindah tugas orang tua. Kalau jalur pindah tugas orang tua, dia hanya ada satu pilihan sekolah. Jadi tidak ada sekolah cadangan. Kalau yang punya pilihan sampai 3 tadi kan, pilihan 2 dan 3 itu adalah sekolah cadangan. Ya, pilihan 1 itu sekolah utama. Nah, sekarang di SMA 3 kita klik tampilkan sekolah. Ini penerimaan sementara sekolah SMA 3 Sintang. Nah, tinggal dicek namanya, ini jalur afirmasi. Nah, ini jalur prestasi akademik dan non-akademik. Ini rapot, tinggal dicek ya. Nanti misalnya, oh sekolah pilihan ketiganya bukan SMA 3, melainkan pilihan ketiganya SMA 4 misalnya. Atau pilihan kedua saya SMA 4, ya tinggal cari saja di SMA 4. SMA 4 Sintang. Lalu klik tampilkan sekolah. Ini tinggal dilihat di sini misalnya. Oh, lewat rata-rata rapot. Nah, di sini misalnya ada ini jalur zonasi misalnya. Nah, ini tinggal dilihat saja di sini ya. Nah, silakan dicari sesuai dengan sekolah kalian ya, kabupaten kalian, tempat kalian mendaftar ya. Misalnya di Pontianak, silahkan cari kota Pontianak. Singkawang, kota Singkawang ya. Skadau, kabupaten Skadau dan lain sebagainya. Sesuaikan ya. Jadi kalau misalnya tadi SMA 1 Sintang, silahkan di SMA 1 Sintang. Nah, jadi kembali saya ingatkan, nama yang akan muncul di perankingan ini adalah nama-nama yang sudah divalidasi dan statusnya adalah valid. Kalau statusnya tidak valid atau statusnya data dalam proses validasi, maka belum muncul di perankingan. Dan ingat, di sini masih sifatnya sementara, finalnya itu di tanggal 3 Juli ya. 3 Juli jam 12.00. Jadi ketika sudah jam 12.00, maka itu sudah final. Artinya apa? Nama-nama di sini itu sudah tidak akan berubah lagi. Kalau sekarang kan masih dalam proses validasi. Boleh jadi ada orang-orang yang sedang dalam proses validasi itu nilainya lebih tinggi dari ini, sehingga nanti posisi dia berada di urutan 1. Kalau posisi dia berada di urutan 1, otomatis nama yang awalnya di urutan 1 ini kan akan bergeser, turun. Nah, begitu juga orang yang berada di urutan terakhir ini misalnya ya. Yang urutan terakhir ini sudah zonasi. Nah, orang yang berada di urutan terakhir ini untuk nilai rapot ini kan yang terakhir ini. Nah, boleh jadi nanti namanya bisa hilang gitu. Hilang artinya dia sudah terlempar ke sekolah yang lain gitu. Kalau dia punya pilihan kedua dan ketiga. Tapi kalau dia cuma punya pilihan ke satu, ya sudah, tidak ada. Dan kalau misalnya ini sudah terlempar dari ini hilang dari sini juga jangan langsung pesimis ya, oh nama saya tidak masuk di sekolahan SMA 1 Sintang. Jangan pesimis seperti itu, karena untuk kuota-kuota yang kosong itu nanti akan diisi ke jalur-jalur yang lain gitu. Nah, itu akan diisi ke jalur-jalur yang lain. Misalnya jalur pindah tugas orang tua yang kuotanya 5%, tapi ternyata kuotanya tidak terpenuhi. Maka sisa dari kuota pindah tugas orang tua akan dikasih ke jalur-jalur yang lain sesuai dengan ketentuannya. Nah, boleh jadi nanti awalnya nama kita hilang. Begitu di tanggal 3, namanya muncul. Kenapa? Karena ada kuota di jalur lain yang tidak terpenuhi, yang lebih gitu kuotanya, itu dikasihkan ke jalur yang lain. Misalnya dikasihkan ke jalur yang rapot,
Sehingga jalur yang rapot misalnya yang awalnya 60 orang saja, akhirnya bisa menerima sampai 65 orang. Kenapa? Karena ada kuota di jalur yang lain yang lebih yang tidak terpakai sehingga dikasihkan ke jalur-jalur yang lain. Begitu juga dengan yang zonasi ya. Jadi jangan pesimis. Nah, yang jelas finalnya ada di tanggal 3. Dan untuk yang saat ini karena proses validasi masih terus berjalan, silahkan yang belum valid, datanya belum valid, segera lakukan perbaikan. Kalau tidak paham, datang ke sekolahnya, minta diarahkan. Ya, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa ya klik like dan subscribe channel ini ya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.